terima kasih. Selamat siang semuanya, teman-teman yang sudah hadir. Oke, seru banget tadi udah dengar pembukaan dari Mbak Lisa ya. Jadi kita akan seru-seruan hari ini. Jangan lupa katanya untuk menyalakan kamera. Seperti itu ya. Nah, sambil aku menunggu untuk buka PowerPoint-nya, boleh ditunggu nih kameranya untuk dinyalakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya kan. Hari ini kita kumpul untuk membahas tentang mindset ya, mindset yang kita akan pakai dalam sebenarnya macam-macam hal. Kita akan menggunakan mindset itu dalam belajar, dalam bekerja, berinteraksi, terutama saat menghadapi situasi-situasi yang penuh tantangan. Ya, nah nanti kita akan lihat nih sama-sama mindset itu ada apa aja sih dan kenapa sih kita perlu mendapatkan mindset yang tepat. Nah jadi sambil kita share tentang materi ini, teman-teman bisa sambil mengingat-ingat ya situasi-situasi apa aja sih yang sudah pernah teman-teman alami, kemudian pada saat menghadapi tantangan-tantangan ya, menghadapi hambatan, masalah ya, atau mungkin ada rasa bahwa oh ini kayaknya susah banget gitu. Nah itu apa yang teman-teman lakukan? Apa yang akhirnya terjadi? Apa yang muncul di pikiran gitu ya? Sehingga kita bisa sama-sama nih, kita bisa sharing sama-sama. Oke. Ya, sebagai awal, ya saya mau ini nih, mau supaya kita punya konteks gitu. Kita bayangkan dulu nih situasi saat ini, ya. Kalau kita lihat dengan kondisi pandemi yang sudah berjalan selama 1,5 tahun, banyak sekali tantangan-tantangan nih yang muncul, banyak sekali perubahan-perubahan dan juga kita tahu ya banyak kondisi-kondisi yang akhirnya membawa emosi-emosi negatif ya, penularan, kemudian kondisi ekonomi, kemudian pekerjaan, perkuliahan terhenti harus jadi online ya, itu pasti menimbulkan banyak situasi baru gitu. Nah, kondisi-kondisi ini akhirnya nanti berkembang kan menjadi cara-cara di mana hidup kita tuh jadi berubah. Ya, kalau kita kemarin mungkin teman-teman juga sudah banyak sering mendengar ya, ada hybrid life sekarang, ada pertimbangan kita kan seperti dulu lagi nggak nih, online lagi, offline lagi atau enggak nih, gitu. Pekerjaan apa sih yang kira-kira akan bisa survive ya atau bertahan di tahun-tahun ke depan? Apa aja sih yang harus kita lakukan, kita ubah, kita adaptasikan untuk situasi ini? Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya memberikan tekanan-tekanan psikologis nih di masa-masa pandemi. Jadi kita bisa menggunakan konteks ini sebagai salah satu cara untuk menemukan ya di dalam diri aku nih mindsetnya apa nih sebenarnya sekarang. Gitu ya. Kalau teman-teman sekarang posisinya sedang di semester-semester akhir gitu, berarti sedang menyusun langkah-langkah nih ke depan. Mau pekerjaannya bagaimana nanti, mau pendapatannya seperti apa, lalu kemudian perkuliahannya diselesaikannya seperti apa. Jadi kita bisa lihat dari situ. Jadi kondisi pandemi kita terjadi, kemudian mendorong juga yang namanya perubahan-perubahan dalam gaya hidup gitu. Kalau teman-teman sudah lebih menyadari ya, sekarang itu kan kita hidupnya sepertinya di era digital ya namanya ya. Di era digital di mana kita semua terkoneksi lewat internet, lewat sarana-sarana digital seperti sekarang ya, Zoom meeting gitu ya. Kemudian kita terkoneksi lewat entah itu Facebook yang sekarang berubah jadi Meta namanya ya, kemudian Instagram ya, dan itu perkembangannya juga cepat sekali. Jadi dunia ini sekarang sudah banyak sekali berubah. Yang tadinya mungkin kita biasa bertemu muka ya, kita biasa bekerja seperti biasa, datang ke kantor atau berkuliah ketemu dengan teman. Tapi kemudian dengan adanya pandemi dan adanya perubahan-perubahan ya, peningkatan teknologi, kita dipaksa untuk beradaptasi. Gitu. Batas-batas daerah, batas-batas negara tuh juga semakin lama semakin tipis ya. Rasa nggak sih sekarang?
sekarang itu orang-orang yang bekerja di Indonesia atau yang memberi layanan pada orang-orang Indonesia itu belum tentu harus dari orang Indonesia sendiri. Tapi lewat koneksi, lewat internet, mereka tidak perlu urus izin sana-sini, sudah terkoneksi, kemudian sudah langsung terhubung, berikan pelayanan, lalu kita jadi membayar gitu ya ke tenaga kerja itu. Jadi semakin lama akan semakin cair, semakin lama akan semakin tipis batas-batas yang ada. Nah, ini kondisi-kondisi yang akan ke depan akan semakin banyak nih, semakin banyak muncul seperti ini. Kita akan berhadapan dengan perubahan teknologi. Kita akan berhadapan dengan nanti komunikasi lewat bukan hanya aplikasi, tapi jejaring dari data-data. Sekarang aja kita sudah mulai mengenal nih bahwa data itu bisa kita dapatkan dan kita manfaatkan dari media sosial. Lalu nanti kita bisa gunakan untuk marketing suatu produk misalnya. Lalu kita mesti pelajari lagi ya, mungkin lewat Excel atau lewat perhitungan data lain supaya dapat kesimpulan, dan keterampilan itu tuh semakin lama semakin meluas ya, sehingga kita harus keep up dengan kondisi-kondisi perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti itu. Jadi, nah kenapa sih mindset itu perlu? Coba kita bayangin sama-sama. Dengan situasi yang sedemikian banyak perubahan, dengan situasi yang tuntutan-tuntutan itu begitu banyak datang, ya kita perlu terus keep up dan belajar. Itu apa yang akan terjadi pada diri kita ketika kita mindsetnya masih mindset sebelum pandemi misalnya. Mindset kita masih, kalau aku setelah kuliah, aku kerja dengan cari kantor misalnya gitu. Kira-kira kita akan bisa survive dengan lebih oke, atau malah justru lebih lama bisa bertahan ya, maksudnya akhirnya membawa gejolak-gejolak emosi, gejolak pikiran, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi mindset yang tepat itu akan perlu kita perlukan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang berbeda gitu. Mindset yang sesuai dengan tuntutan. Nah, jadi nanti kita akan lihat nih ada berapa mindset. Sebelum kita masuk ke mindset ya, saya mau ajak untuk survei sedikit nih. Jadi mindset itu isinya ada macam-macam. Ada tentang pikiran kita, ada tentang perasaan kita, ada tentang perilaku kita sebenarnya. Jadi apa aja sih yang kita pikirkan tentang situasi ini, apa aja sih yang kita bayangkan akan muncul nantinya, apa aja yang kita rasakan kalau perubahan-perubahan itu semakin menuntut dan kita diminta untuk terus belajar ya, dan terus mencari cara mengembangkan diri. Nah, apa tuh yang akan kita rasakan? Nah, itu akan kelihatan tuh mindsetnya. Jadi kita ke Mentimeter, kemudian kita cek tuh tadi dijawab ya. Apa sih yang akan terjadi pada diri saya pada saat menghadapi situasi-situasi ini? Gitu. Apakah aku akan ya, atau misalnya sekarang aja nih udah rasanya jangan-jangan takut gitu ya karena menghadapi perubahan itu, atau terasanya malah semangat ya. Nah, jadi boleh tuh ditulis kira-kira apa nih yang terjadi dalam diri, atau sudah ada bayangan bahwa nanti aku akan melakukan ini gitu ya, aku akan belajar, aku akan cari teman ya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itu akan bisa kita lihat bagaimana nanti itu berpengaruh ke cara kita menghadapi masalah-masalah tadi. Kita isi yuk. Nah, jadi apakah nanti muncul perasaan-perasaan ya, muncul kira-kira nih aku akan ngapain ya, kira-kira karena kan sudah mulai kerasa ya, semua perubahan itu tuh sekarang aja sudah mulai terasa nih di diri kita, karena dengan pandemi ini ya, semua hal yang terjadi yang kita sudah lewati gitu mungkin akan membawa pikiran-pikiran nanti ke depan gimana ya, nanti aku kalau gini gimana ya gitu. Oke, kelihatan ya. Nah, cemas akan masa depan ya, teknologi nanti semakin maju,
takut ya, berusaha tetap optimis. Oke. Belum tahu soal karir, overthinking, semangat ya. Kemudian semua layanan jadi online. Kemudian cemas dengan keadaan. Apalagi nih, kita masih coba tunggu ya. Nah, jadi pada saat kita memiliki pikiran-pikiran seperti ini, kita tuh bisa loh mengevaluasi pikiran kita. Ya, kalau dari sini kita lihat kalimat-kalimatnya ya. Ketakutan akan masa depan. Oke, takut terhadap masa depan. Masa depan apa nih yang dikhawatirkan, ditakutkan akan terjadi? Dalam bayangan ketakutan ini, ketakutan akan apa gitu? Akan tidak mendapatkan pekerjaan, akan ada sulit mendapatkan networking. Jadi kita bisa lebih spesifikkan lagi supaya kita tahu, oh ini nih yang menjadi problem kita. Lalu dengan itu kita bisa ganti switch ke mindset kita supaya kita mengubah yang tadinya kita merasa tidak bisa ya. Lalu kita bisa mengubah itu jadi oh ternyata aku belum bisa sekarang. Oh aku masih merasa khawatir sekarang gitu ya. Nah, jadi ini kelihatannya ini udah ini ya, sudah fix nih. Jadi ada perasaan cemas, ada perasaan kayaknya susah, overthinking ya. Kemudian oke, belum tahu soal karir gitu ya, berusaha tetap optimis ya. Nah, ini kita sudah bisa melihat nih kalau kalimat-kalimat yang mentok gitu kayaknya, mentok ya, tidak ada secercah harapan. Wah, kelihatannya aku takut nanti nggak bisa gitu misalnya. Kemudian aku cemas nanti karir akan tidak berkembang seperti itu ya. Nah, kita bisa coba untuk ganti kalimatnya. Aku saat ini cemas. Gitu. Aku saat ini khawatir dengan pekerjaan. Jadi kita kasih limit terhadap apa yang kita pikirkan. Oh saat ini. Jadi saat ini tuh aku cemas wajar karena aku sedang kuliah, karena aku sedang menyusun, aku belum mencoba. Nanti ketika aku mencoba gitu ya. Jadi kita seperti membangun dialog dengan diri kita, lalu kita bikin batas nih terhadap pikiran-pikiran kita tadi. Gitu. Supaya yang tadinya fix ya, yang kita tadi bayangkan, oh ini kayaknya akan sulit gitu ya, kita kasih batasan sehingga kemudian kita bisa reframing lagi tuh, kita ubah. Oh jadi nanti kalau saat ini terasa cemas, mungkin nanti akan bisa berubah. Tentunya kita iringi dengan perilaku. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu tuh. Kalau kita bayangkan secara singkat ya. Kita coba lagi nih. Kita balik ke PowerPoint tadi ya. Jadi apa aja sih yang dimaksud dengan ini ya, mindset itu. Jadi gimana juga cara kita bisa mengenali dan mengubah mindset. Nah, jadi kita mulai dengan mindset ya. Mindset itu adalah satu kumpulan keyakinan yang membentuk bagaimana seseorang mengartikan dirinya di dunianya. Jadi mindset itu sekumpulan keyakinan. Jadi bukan cuma satu, ada beberapa gitu. Ada keyakinan tentang diri kita misalnya. Ada keyakinan tentang di mana kita tinggal, tentang pekerjaan kita, pendidikan kita, ya macam-macam. Nah, di situ nanti ada kalau keyakinan tuh kira-kira seperti ini nih bentuknya. Saya cukup mampu kok orangnya kalau misalnya gitu ya. Kalau saya dibantu, misalnya ternyata mindset kita begitu. Berarti kita akan perlu bantuan orang lain. Atau saya merasa pendidikan saya sudah cukup oke ya. Kemudian saya merasa yakin saya bisa. Nah, itu juga satu kumpulan dari keyakinan. Gitu. Jadi sekumpulan ini nanti akan memberikan arah kepada kita, membentuk apa yang terjadi dalam diri kita. Misalnya nanti akan membentuk pikiran kita, mengarahkan emosi apa nih yang muncul, lalu akan mengarahkan juga perilaku apa nih yang akan kita lakukan. Ya, jadi itu satu kumpulan nih dari mindset. Makanya penting ketika kita mulai dengan mindset yang tepat. Contohnya tadi, dengan kondisi Society 5.0 nih ya sekarang ya. Jadi sudah banyak
teknologi yang berkembang, terus kita terkoneksi tanpa batas ya kira-kira ya, hanya dibatasi dengan jumlah kuota WiFi misalnya ya. Antar negara itu juga batasannya semakin semakin tipis gitu. Justru dengan begitu kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Oh, justru berkembang atau kesempatan pengembangan diri itu semakin luas. Berarti kalau mereka atau orang dari negara lain bisa dengan mudah masuk ke dalam negeri kita untuk untuk melakukan transaksi atau memberikan layanan, kita pun juga bisa nih keluar gitu ya. Hanya tinggal mencari networking yang pas. Nah, seperti itu tuh kita bisa mengubah mindset kita dengan satu situasi yang sama. Ketika pikiran kita berubah, fokus pikiran kita berubah, perasaan kita pun akan ikut berubah. Misal tadi ya, pikirannya kita cemas tentang karir. Bagaimana nih karir aku ke depan? Kita telusuri terus karir seperti apa yang dikhawatirkan. Aku takut nggak bisa ketemu dengan lowongan pekerjaan yang pas gitu. Lowongan pekerjaan apa yang diharapkan? Misalnya di bidang marketing. Oke, marketing apa yang kamu butuhkan gitu. Kita kejar terus tuh pikiran kita. Supaya ketika ketemu, oh ternyata aku khawatir tidak bisa menemukan pekerjaan yang aku rasa nyaman, aku rasa mudah, dan selama ini aku yakin bisa. Karena yang lain aku tidak yakin itu aku bisa lakukan. Jadi ketemunya ternyata mindset yang kita perlu benahi adalah keyakinan bahwa kita bisa gitu. Nah, jadi kita geser sedikit tuh. Oh, berarti sekarang kita merasa belum bisa. Berarti kita perlu belajar. Ya, jadi kita geser satu-satu. Kita perlu belajar. Kalau kita sudah belajar, nanti pelan-pelan kita bisa. Pekerjaan yang kita rasa nyaman. Oh, oke, kalau gitu tidak nyaman dulu tidak apa-apa. Ya, baru nanti setelah kita belajar, lama-lama kita akan lebih nyaman. Jadi kalau di pikiran kita sudah kita otak-atik ya, mindsetnya sudah kita geser, ke perasaan juga akan lebih enak. Nah itu tuh kaitan antara pikiran, perasaan, perilaku yang kita paketin jadi sebutannya mindset. Ya, oke. Nah, jadi kita kenalan dulu dengan growth dan fixed mindset ya. Tadi mindset itu ada macam-macam. Di antara mindset yang penting itu ada dua ini. Growth sama fixed. Fixed mindset itu adalah pola pikir di mana kita merasa bahwa ini udah ujungnya, tanda kutip ya. Sudah ujungnya, sudah fix, sudah tidak bisa diubah gitu. Saya segini aja nih misalnya ya. Ini soal kita merasa bahwa diri kita tuh ya seperti ini gitu, sulit untuk kita ubah lagi. Kecerdasan kita, kemampuan komunikasi, kemampuan kita bekerja atau belajar, kayaknya ya begini. Kalau saya susah menghafal, ya udahlah lebih baik saya menghindari aja kegiatan-kegiatan yang ada hafalannya, karena kayaknya saya memang susah menghafal gitu ya. Nah, itu tipe-tipe yang masuk ke kategori fixed mindset. Jadi dalam bayangannya teman-teman yang masih kategorinya fixed mindset itu lebih banyak saya tidak bisa. Saya lebih baik memilih yang lebih mudah misalnya. Saya ragu, khawatir atau takut nanti kalau ini terjadi aku gimana. Gitu. Kemudian karena kita terbatas pola pikir kita pada kemampuan kita yang itu, sehingga akhirnya kita melakukan toleransi terhadap apa yang kayak pengen kita lakukan. Jadi semakin turun. Ya udah deh, daripada itu susah, kayaknya saya juga khawatir, takut ya, kita yang ini aja deh, misalnya kita mundur aja deh, seperti itu. Kalau kita juga bisa jadi lebih lambat memutuskan karena ada ya rasa ragu, rasa takut tadi ya. Lalu kita mencari persetujuan ke orang lain gitu. Jadi dinamikanya tuh seperti itu kira-kira. Mungkin kurang ada rasa excitednya ketika kita di fixed mindset. Nah, tapi kalau growth mindset itu fokusnya adalah kita tetap bisa berkembang. Bagaimanapun kondisinya saat ini tidak selamanya. Kira-kira gitu ya. Ini tidak selamanya, ini ada batas waktunya, aku akan bisa lebih dari ini. Aku akan bisa belajar untuk meningkatkan diri. Aku
aku akan bisa mencoba lagi gitu. Jadi kita cari kata-kata yang sifatnya tuh bergerak, yang sifatnya mendorong kita, gitu. Yang sifatnya tuh bisa apa ya, membuat situasi ini tuh tidak fix gitu. Ini akan bisa berubah gitu. Jadi situasinya, dinamikanya, emosi-emosinya tuh akan lebih positif karena bukan karena kita ini bisa nih nanti gitu ya. Jadi hanya membayangkan bahwa itu bisa, tapi betul-betul kita rencanakan. Kita membayangkan bahwa nanti saya akan mencoba ini sehingga saya akan bisa A, B, C gitu ya. Oke, ini akan pelan-pelan berubah gitu. Itu ya. Jadi ketika kita growth mindset, kita menghadapi suatu problem, kita terdorong untuk do something, kita belajar dari situ dan kita yakini bahwa situasi ini nanti akan bisa berubah. Walaupun mungkin ada waktunya gitu, tapi dengan demikian tidak jadi fix. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kira-kira ini. Kalau secara kalimat-kalimat ya yang muncul di dalam pikiran kita, kalau fix mindset itu kegagalan itu berarti aku tidak mampu lagi. Kalau aku bagus tapi kadang-kadang aku juga nggak bagus gitu. Jadi kita membuat takaran-takaran tuh dalam diri kita tentang apa yang harus kita capai, tentang apa yang perlu kita lakukan, tentang membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Kemudian ada rumusan-rumusan, kalau aku begini mending aku melakukan A aja, aku harus berpegang ke sini. Jadi kurang ada fleksibilitas juga. Jadi orang-orang yang saat menghadapi masalah itu bisa menghadapi dengan lebih luas itu adalah ketika mereka lebih dinamis. Jadi tidak fokus ke hanya satu problem aja, satu cara penyelesaian aja, tapi dia akan coba cara-cara lain tuh. Ngobrol ke sana, dapat apa informasi baru. Belajar di sini, dapat ternyata masalahnya tuh seperti ini. Diskusi dengan yang itu, terus kita berpikir mungkin kita bisa coba cara A, cara B, dan berani mencoba. Kemudian kalaupun gagal kita coba lagi. Jadi terus-terusan berusaha gitu. Kita terus-terusan berusaha, kita terus-terusan bergerak, kita mencoba terus-terusan, emosi kita tuh juga dinamis jadinya. Nggak terus-terusan berada dalam satu kondisi yang ya udah deh nggak bisa lagi nih kayaknya gitu. Nah, jadi pergerakan-pergerakan itu tetap kita perlu usahakan ya, supaya akhirnya bisa membentuk mindset yang berkembang ini, yang growth mindset. Nah, jadi kita lihat nih kalimat-kalimat yang berbeda ada di growth mindset. Kalau yang di fixed mindset, kegagalan itu berarti aku tidak bisa ya. Tapi kalau ini, kegagalan bukan berarti tidak bisa, tapi adalah kesempatan untuk bertumbuh atau belajar. Jadi walaupun gagal, it's okay, gak apa-apa. Kita tetap bisa mempelajari apa yang dari hal yang terjadi. Terus ya, kalau aku kadang bagus tapi kadang juga aku nggak bagus misalnya. Nah, kalau ini growth mindset kita ganti lagi kalimatnya. Aku bisa belajar untuk melakukan apa yang aku mau. Ya. Aku bisa belajar. Bukan aku harus bisa, nggak seperti itu. Ya, aku bisa belajar. Pelan-pelan akan berkembang. Kemudian nih, tantangan akan membantu aku untuk berkembang, untuk meningkat. Jadi tantangan itu kita tidak menjadi gentar menjadi takut gitu ya, tapi kita diam dulu aja, kita lihat tantangannya apa sih, tantangannya itu apa sih situasinya, apa yang bisa aku lakukan soal itu. Jadi emosi itu mungkin kita abaikan dulu ya, supaya kita bisa fokus ke situasinya. Dengan kita fokus ke situasinya, kita bisa lihat nih apa aja yang bisa kita lakukan. Ya, kalau yang fixed mindset biasanya lebih sulit dikritik ya, tapi kalau yang di growth mindset
feedback atau masukan, saran itu akan menjadikan aku lebih baik. Ya, jadi kita bisa sekedar mengganti kalimatnya di dalam diri kita. Jika kita muncul pikiran, kita ganti sedikit kata-katanya, kemudian menjadi kalimat-kalimat yang membangun diri kita. Dan kita ulangin terus tuh kata-kata itu ya, supaya pelan-pelan kita bergeser menjadi growth mindset. Kembali lagi, pikiran kita ubah, emosi juga akan ikut berubah. Perilaku kita juga mulai mengarah kepada growth mindset tadi. Nah, gitu. Nah, jadi ini contohnya nih. Fixed mindset ya. Karakter, kecerdasan, kreativitas itu tidak bisa diubah. Jadi sepertinya kita stuck di situ-situ aja. Suksesan merupakan hasil turunan ya. Jadi kayaknya nggak ada yang bisa dilakukan nih. Nah, gitu ya. Terus ada dorongan memenuhi standar sosial. Ya, standar sosial dianggap sebagai fixed mindset karena itu jadi hal yang tidak bergerak ya. Jadi Jadi itu yang kita perlu tuju. Padahal kalau di dalam growth mindset kita tuh akan evolve ya, berkembang sedikit demi sedikit. Jadi tidak perlu memakai satu standar umum, tapi mungkin kita bisa oh kemarin aku belum bisa ini, sekarang aku sudah bisa ini. Lalu besok aku bisa yang lain. Nanti suatu hari aku pengen bisa yang itu gitu ya. Aku cita-citanya pengen yang itu, tapi hari ini aku ini dulu. Jadi kita bisa step by step untuk berkembang pelan-pelan. Itu perlu tuh kita self talk ya ke diri sendiri. Oh ya, mungkin sekarang belum ya, tapi nanti aku akan. Ya itu kalimat-kalimat yang kuat tuh efeknya. Belum ya. Jadi bukan tidak bisa, tapi belum. Nanti aku akan ya coba untuk ya belajar ini, belajar ini, belajar ini. Jadi itu kata-kata kunci juga ya, yang akhirnya mendorong kita untuk terus berusaha. Oke, jadi kalau di sini nih yang terakhir, berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sukses dan menghindari kegagalan untuk memenuhi rasa mampu. Jadi mampu itu diukur dari tercapainya suatu kesuksesan dan menghindari adanya kegagalan. Jadi itu ada semacam standar-standar ya yang kita terapkan ke diri sendiri supaya kita merasa oh aku oke nih gitu. Nah coba deh kita rasa-rasa ini ke diri kita sendiri. Ada nggak sih standar-standar seperti itu yang kita terapkan? Kalau aku mau melakukan sesuatu, aku mesti kayak gini dulu, udah kayak si teman aku yang ini nih, dia udah bisa ini gitu ya. Berarti baru di saat itu aku bisa. Ya, jadi kita membandingkan diri ke orang lain gitu untuk merasa mampu seperti itu ya. Jadi ini masuk ke dalam fixed mindset. Oke. Lanjut ke growth mindset ya. Nah, bedanya kalau dengan growth mindset, kita tidak mengukur diri berdasarkan takaran-takaran yang tadi tuh, yang sepertinya nggak bisa bergerak ya. Aturan-aturan sosial ya. Kadang-kadang aturan sosial tuh gini. Kadang datang dari orang tua ya. Mama pengen deh kamu tuh kayak gini gitu. Terus pupuk kamu sudah kerja, gajinya sekian. Wah, itu tuh udah keren tuh. Jadi kita malah bekerja, malah mencontoh atau mencapai apa yang orang lain dapatkan. Padahal belum tentu itu cocok dengan kita dan bikin kita happy sebenarnya. Gitu. Tapi itu menjadikan dorongan buat diri kita. Gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita mendorong diri kita mencapai sesuatu ya dengan standar tadi, kita bisa merasa walaupun sudah banyak kemajuan yang kita capai, tapi belum mencapai standar itu, akhirnya merasa nggak oke lagi. Akhirnya merasa, oh aku belum bisa gitu. Kalau dia mah bisa ya, tapi kalau aku kayaknya nggak bisa-bisa terus. Padahal dengan pergerakan itu yang kita lakukan, udah banyak peningkatan yang sudah kita capai, tapi tidak terasa tuh. Karena kita pakai standar yang dari luar. Nah, sedangkan kalau growth mindset, kita menyadari apa yang berkembang dalam diri kita. Kita lihat tantangan, kemudian kita menyadari apa yang perlu kita lakukan, lalu kita menyadari juga apa aja usaha yang sudah kita lakukan, dan hasil-hasil yang sudah kita capai.
misalnya, aku kalau ngomong sama dengan menggunakan bahasa Inggris tuh kurang lancar. Jadi mendingan diem aja deh ya. Tapi pelan-pelan sebenarnya sudah lumayan lancar dan sekarang lebih percaya diri. Nah, jangan lupa kita sampaikan ke diri kita sendiri, oh ini aku sudah bisa loh bicara dengan lancar pakai bahasa Inggris ya. Sudah lebih bisa menyampaikan sesuatu, menerima tugas dan mengerjakan sesuai instruksi. Tadinya mungkin bingung, sebelumnya harus nanya dulu ke sana ke sini ya. Tapi sekarang karena sudah belajar, jadi aku sudah lebih bisa. Jangan lupa itu disampaikan ke diri sendiri supaya jadinya ada panduan gitu, bahwa oh aku sudah berkembang. Semakin banyak bukti nih dari kita. Jadi kalau kita bisa self talk ke diri kita sendiri bahwa oh aku sudah mencapai ini, sudah mencapai ini gitu ya. Nah, itu kita bisa lebih teryakini bahwa kita sudah evolve juga. Kita udah berkembang juga sebenarnya. Perilakunya, emosinya juga jadi happy kan. Kita kasih apresiasi ke diri sendiri. Itu tuh kalau growth mindset itu fokusnya ke dalam diri kita, ke internal kita. Kita tidak melihat di luar ada tantangan ini, di luar tuh misalnya tadi ya teknologi berkembang, terus semuanya harus terus kejar-kejaran, belajar sesuatu dan lain-lain. Tapi kita lihat ke diri kita bahwa oh aku akan coba. Nanti kalau aku sudah bisa menguasai misalnya Excel, aku bisa bikin pembukuan. Wah, nanti aku akan bikin pembukuan yang rapi gitu ya. Terus kalau aku sudah bisa misalnya Canva, aku bisa bikin konten yang menyenangkan gitu buat aku juga dan bisa dipakai juga buat pekerjaan. Nanti aku sudah bisa nih bikin konten Canva yang ternyata likes-nya banyak misalnya gitu ya. Reels misalnya gitu. Jadi aku bikin reels yang keren nih, banyak yang suka gitu. Jadi bukan melihat apa yang di luar lalu menjadikan itu sebagai ancaman ya, tapi kita melihat ke dalam diri kita bahwa kita bisa pelan-pelan berkembang sehingga tantangan yang di luar itu kita bisa hadapi gitu satu persatu. Kita lebih excited karena membawa diri kita menjadi terdorong, termotivasi. Aku ternyata bisa ini loh, aku ternyata bisa ini loh. Dari kalimatnya aja udah berubah tuh rasanya. Aku bisa ini loh. Kemarin sudah mengerjakan ini, terus sama teman ngobrol ini kayaknya seru juga lah. Nah, gitu. Pelan-pelan itu akan bisa berubah ya. Nah, ini dia nih, efek dari growth and fixed mindset. Ya, jadi contohnya nih, kalau fix mengikuti motivasi eksternal. Jadi apa yang ada di luar itu kita ikutin. Apa kata-kata orang kita iyain. Sehingga akhirnya di dalam diri kita tuh terpaksa gitu. Kalau terpaksa atau atau kita melihat standar-standar yang di luar, kita menjadi cemas juga. Cemas karena akhirnya ada pembanding tadi. Bisa atau enggak ya. Lalu akhirnya mempertanyakan diri tuh, konsep diri kita. Aku sebenarnya mampu atau enggak? Aku sebenarnya bagus apa enggak sih komunikasinya misalnya gitu ya, karena kita fokusnya ke yang di luar. Lebih sulit terbuka. Regulasi diri juga penuh usaha. Nah, usaha tuh maksudnya gini, kalau kita merasakan emosi ya, sedih gitu ya, karena ini targetnya nggak tercapai. Terus kemudian karena kita motivasinya eksternal, orang lain bilang, wah kamu mesti coba lagi nih, kamu mesti tingkatin lagi, kayaknya yang tadi tuh kurang pas gitu misalnya. Padahal kalimatnya netral tuh. Tapi dalam diri kita jadi banyak tuh rasa menyalahkan diri mungkin, rasa sedih, rasa kecewa, terus mungkin cemburu atau iri juga ya sama orang lain gitu, kok aku malah begini dah. Jadi ke dalam diri tuh lebih besar gitu ya emosi-emosi negatifnya, sehingga regulasi dirinya juga kurang lebih banyak yang perlu dilakukan supaya regulasi diri kita oke. Jadi kita juga akan terpengaruh nih terhadap kemampuan kita menghadapi masalah, karena jadi banyak hal yang perlu kita tangani di dalam diri kita, emosi kita, pikiran kita tentang sesuatu, atau tentang overthinking tentang komentar-komentar orang lain ketika kita fix mindset. Tapi kalau kita growth,
sebenarnya secara umum kita tidak terlalu terbebani karena kita meyakini bahwa keyakinan ini nih mindsetnya, meyakini bahwa diri kita ini bisa berkembang, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa belajar gitu. Jadi motivasi yang muncul tuh dari internal dalam diri kita. Dengan begitu kita bisa misalnya ya bilang ke diri kita sendiri, kalau aku belajar ini nanti aku bisa. Kalau dalam bayangan aku, kalau aku bisa ini nanti aku bisa jualan, terus nanti kalau jualannya targetnya aku udah gitu ya. Jadi kita komunikasi ke diri kita sendiri. Sehingga konsep diri kita pun meningkat karena kita tadi internal nilai-nilai yang kita pakai. Ternyata aku bisa ya, contohnya ternyata aku berani, ternyata aku mau, ternyata aku kalau ngobrol dengan orang lain tuh cair misalnya. Jadi semuanya ternyata aku. Kalau yang fixed mindset, kalau kita membandingkan ke orang lain, jadi ternyata yang di luar tuh gitu ya. Tapi kalau ini ternyata aku ternyata bisa. Gitu. Sehingga akhirnya lebih adaptif, regulasi diri juga lebih bagus ya, karena emosi-emosinya nggak terlalu banyak yang negatif gitu. Karena kita bisa mengelola diri. Jadi walaupun akhirnya ada kritik, ada saran, ada situasi-situasi yang nggak enak di mana kita merasakan itu sebagai kegagalan gitu ya. Sudah coba apply pekerjaan tapi kok nggak masuk-masuk, saya masih nggak ada yang dikerjakan misalnya. Tapi tetap fokus ke hal-hal yang meningkatkan pengembangan atau kemampuan diri. Jadi kita tidak terjebak di situasi di mana kita akan merasakan emosi-emosi yang negatif. Oke, nggak apa-apa, misalnya belum ada hal yang bisa dilakukan yang pekerjaan. Kalau gitu aku sambil deh, aku sambil belajar kelas-kelas online nih yang positif nih, yang gratis-gratis nih ya, atau yang ada panduannya yang lebih spesifik supaya kemampuan aku juga lebih berkembang yang praktisnya gitu. Jadi kita tetap fokus ke situ, mengisi waktu dan akhirnya growth mindset lagi balik lagi. Nah, jadi seperti itu tuh. Kalau yang disebut dengan mindset, semuanya akan bergerak ke arah yang sama. Pikiran kita berubah, kalimatnya akan berpengaruh ke emosi kita. Emosi kita jadi lebih enteng, lebih positif, lebih termotivasi gitu ya. Nah, ketika emosi itu sudah berubah, sudah terstimulasi ke arah yang berbeda, maka semua dalam diri kita tuh sebenarnya akan mengarah ke situ gitu. Jadi hukumnya internal dalam diri kita ya, itu semua saling terkoneksi. Pikiran, perasaan, perilaku kita, fisik kita juga terkoneksi. Jadi kalau pikiran kita sudah mindsetnya adalah aku bisa berkembang gitu. Jadi kalaupun ada masalah ya kita lihat dulu problemnya apa, lalu nanti aku coba cari caranya. Ya, jadi kalimat-kalimat yang netral, yang positif itu kita bisa diulang-ulang ke dalam diri. Sehingga emosi yang muncul lebih positif. Apa aja tuh emosi positif? Tenang, contohnya. Bersemangat, kemudian yakin sama diri sendiri. Ya, ketika di dalam diri kita emosinya sudah muncul positif, maka itu akan menyelaraskan kerja di otak kita. Karena emosi itu akan menggerakkan semua area-area otak, karena kan otak itu saling terkoneksi. Kalau emosinya tenang, positif, ya, jadi kerja otak lain tuh lebih optimal. Otak depan ya untuk berpikir, mengambil keputusan gitu. Kita bisa lebih banyak mempertimbangkan data-data. Ada informasi baru yang masuk nih, ternyata misalnya di era society 5.0 ini ternyata orang-orang tuh butuh saling memberikan ciri khas gitu. Kemudian kita perlu punya sarana untuk menunjukkan kualifikasi atau kemampuan kita. Jadi bukan lagi nih eranya kita pakai CV aja ya misalnya. Kita perlu menunjukkan values kita baik itu di media sosial yang
yang personal maupun kalau kita punya yang profesionalnya, entah itu website atau di bio sekedar di Instagram atau di postingan-postingan yang kita sampaikan gitu ya. Oh, kita tahu nih ternyata ada informasi baru itu setelah kita baca-baca dari koran atau edukasi di internet ya. Oke, ini aku mau coba pakai deh misalnya. Gimana ya caranya? Nah, kalau emosinya udah excited, udah semangat, udah tenang, kita bisa runut satu persatu. Aku mau coba konten dulu, berarti caranya apa nih? Gitu. Jadi kita fokusnya ke saat ini, sama problem atau hal yang akan kita coba lakukan sekarang. Jadi baby steps ya, langkah-langkah kecil. Kita fokus ke langkah pertama yang ada di depan mata. Padahal hanya sekedar konten ya, maksudnya konten aja deh, aku coba deh bikin aku sukanya apa ya, kerjanya di bidang apa ya yang relevan dengan rencanaku ke depan apa ya gitu, bikin nanti besok-besok kalau sudah konsisten bikin, muncul deh keterampilan baru mengelola konten misalnya, lalu akhirnya kompetensi kualifikasi kita muncul di media sosial ya. Ternyata itu sudah satu langkah untuk menuju atau mencapai atau bisa survive di situasi di mana tadi penuh tantangan di era teknologi. Tapi kalau kita fokus nih kepada era teknologinya, waduh nanti gimana nih, kita belum bisa keep up nih sama mereka ya misalnya. Aku belum bisa nih belajar Excel, aduh itu susah banget nih, aku nggak bisa nih karena itu banyak banget kata-kata atau angka-angka yang jelimet. Udah deh nggak usah deh, aku mendingan kerja ya. Nah gitu ya, jadi udah mulai fokus ke problemnya tuh, tantangannya apa, terus keluar kata-katanya tuh aku nggak bisa, ini tuh susah, ini tuh rumit, ini tuh aku nggak ngerti gitu-gitu ya. Nah itu tuh sangat mengaktifkan juga nih di otak kita. Yang aktif apa? Yang aktif adalah emosi yang tinggi. Yang aktif emosi yang tinggi, maka kemampuan berpikir kita tuh sebetulnya lagi ditarik, lagi di hold ya, lagi ditahan. Karena badan kita, tubuh kita, pikiran kita akan fokus untuk menangani emosinya dulu. Jadi emosi tuh fungsinya tuh kayak alarmnya gitu ya. Aduh lagi panik semua stop ya. Lagi marah tinggi itu semua juga akan susah berpikir dengan tenang. Gelisah juga begitu. Thinking akhirnya ya. Jadi akhirnya kemampuan kita berpikir jadi lebih nggak efektif gitu, kurang optimal. Nah makanya nih emosi itu adalah kuncinya, penggeraknya dari emosi. Cara menuju ke emosi lewat pikiran tadi. Jadi emosi-emosi ini kita perlu sadarin banget ya teman-temannya. Aku emosinya lagi apa nih? Lagi cemas tadi misalnya. Oke, kita ambil jarak dulu, kita pikirin dulu, tarik nafas dulu supaya tenang dulu ya, baru kita fokus ke apa yang mau kita kerjakan. Jadi growth mindset itu juga perjalanan ya, karena perlu upaya mengelola diri. Nah, jadi fokusnya adalah apa sih yang kamu percaya? Ya. Apa yang kamu percaya tentang diri kamu sendiri? Ya. Jadi apa yang kita percaya itu akan membentuk nih dasar-dasar dari atau fondasi-fondasi pikiran yang muncul. Jadi hal yang kita percaya itu akan membentuk persepsi kita juga terhadap situasi yang terjadi. Aku percaya bahwa walaupun situasinya berat, tapi manusia itu kuat dan bisa berkembang misalnya gitu. Ya berarti walaupun, jadi kita bisa tuh menghadapi kenyataan-kenyataan ya, seperti misalnya ternyata tadi nih ada kabar terakhir ya, data Indonesia tuh dihack gitu ya kan, bisa aja kita berpikir wah gimana sih ini gitu ya, tapi ya begitulah situasinya. Tapi banyak juga kok orang-orang yang ternyata mampu, jadi pelan-pelan akan bisa. Semua akan berfondasi di apa yang kita percayai tentang diri kita ya, tentang diri kita. Ketika kita percaya sesuatu yang positif dalam diri kita, maka persepsi kita dalam melihat masalah pun akan cenderung lebih positif, cenderung lebih baik dan kita lebih mampu untuk mengatasi. Oke, saya orang yang mau belajar dalam hal baru dan menikmati.
Saya percaya bahwa saya adalah manusia yang terus berusaha dan membangun self compassion bagi diri saya. Nah, jadi ini udah fondasi-fondasi kalimat yang baik ya, yang bagus sehingga kita bisa apapun yang nanti muncul dari fondasi itu, muncul dari belief system itu adalah hal-hal yang menguatkan diri kita juga. Pastinya ada situasi-situasi yang negatif ya, tapi dari situ kita bisa mencari hal-hal yang bisa mengembangkan diri kita. Yang mengembangkan diri kita apa aja? Apakah semuanya positif? Enggak juga. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman negatif itu mengembangkan diri. Misalnya nih, emosi-emosi ya, sedih, habis kehilangan sesuatu. Pada saat merasa sedih, kita kehilangan sesuatu, terus ada rasa menyesal. Oke, kita rasain aja dulu tuh emosinya. Baru setelah itu kita ambil pelajaran dari situ. Oh, berarti next time kalau misalnya udah ada gejala-gejala nih bahwa aku kurang menghargai, mungkin aku bisa mengingatkan diri ini supaya belakangan tidak menyesal. Oh, ternyata aku perlu lebih banyak komunikasi dengan orang lain supaya tidak ada salah paham. Tapi yaitu pelajaran yang kita ambil dari situasi yang negatif. Jadi growth mindset tuh tetap menerima emosi negatif, tetap menerima situasi yang negatif, bukannya ditolak gitu ya, bukannya kita fokus ke yang positif aja, yang negatif nggak mau dilihat gitu ya. Nah, tapi tetap kita terima yang positif juga, yang negatif juga. Tapi setelah kita rilis nih sama emosi negatifnya, kita lihat betul-betul situasinya, kita bisa ambil pelajaran dari situ. Ya, jadi tadi apa yang kita percaya membentuk situasi dan mindset kita, membentuk emosi kita. Ya, contohnya nih, emosi-emosi itu ada konteks-konteksnya. Pikiran itu muncul lebih dulu daripada pengalaman emosi. Jadi kalau kita mengartikan sesuatu dari situasi, misalnya ada hal yang terjadi, terus kita merasa, wah ini nggak adil nih, kan aku diperlakukan nggak adil. Orang itu tuh biasa nih orang-orang seperti ini, jadi ada judgement misalnya. Biasa nih orang-orang seperti ini nih, semena-mena. Makanya harusnya aku nggak diperlakukan begini. Udahlah gitu ya. Jadi muncul rasa marah karena pikiran kita sudah berkata ini tidak adil. Orang itu melakukan hal yang sesuka hati semena-mena sehingga akhirnya emosi yang muncul tuh marah. Contohnya yang lain ya misalnya tadi ya dalam konteks pandemi misalnya pandemi terus society yang 5.0 itu ya. Mungkin dalam bayangan kita, oh ya kalau di negara-negara luar ya enak ya. Mereka sudah aplikasinya sudah banyak berkembang, mereka lebih mudah ya. Pastilah mereka lebih maju. Tapi kan kita susah. Kalau kita tuh gimana cara berkembangnya? Karena pendidikan aja ya misalnya ya kita jadi merasa bahwa kita susah nih gak didukung dan seterusnya. Pikiran menentukan emosi. Pada saat kita melihat satu situasi, kita sadari nih pikiran apa nih yang pertama kali muncul. Kalau yang pertama kali muncul tadi ya, ya mereka mah lebih enak. Kalau kita di sini ya susah. Ya itu sudah fixed mindset. Karena kita sudah menjudgment satu situasi bahwa itu tidak bisa berubah. Ya kita bisa cari nih kalimat atau cara berpikir yang lebih netral lah setidaknya. Ya emangnya iya, walaupun kita tidak se-advance itu, tapi apakah itu betul-betul berarti saya nggak bisa berkembang? Mungkin sebenarnya nggak juga gitu ya. Kita tarik nafas dulu gitu, kita mundur dulu. Nggak juga mungkin ya, karena toh sekarang, nah kita cari bukti yang lain. Sekarang banyak kok yang menyediakan sarana belajar. Kayaknya juga masyarakat lagi banyak saling bahu-membahu, saling membantu supaya ekonomi kita bangkit lagi dengan kasih banyak edukasi. Jadi saya bisa cari edukasi yang cocok, yang saya perlu, sehingga saya bisa berkembang. Karena walaupun nggak se-advance negara luar, tapi negara kita tuh yang paling guyup gitu ya. Dapat kriteria kemarin ya, saya masih kasih. Termasuk yang negara yang masyarakatnya paling dermawan sedunia ya. Jadi
ketika ada masalah tuh kita aktif saling memberi, saling membantu. Nah, jadi kita bisa lebih memilih percaya terhadap hal itu daripada percaya bahwa kita mah susah bicara kita. Itu akan menimbulkan emosi yang berbeda. Jadi lagi tadi tuh persepsi terhadap situasinya. Jadi mengendalikan pikiran sama dengan mengendalikan emosi. Ya, tadi udah beberapa contoh ya yang kita coba. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan. Tadi kita udah coba ya, mengganti kalimat yang lebih netral. Kita ganti nih dari yang aku mah nggak bisa, gitu. Itu mah susah gitu ya. Aku mah orangnya nggak teliti misalnya gitu. Ganti nih kalimatnya yang lebih netral. Seperti misalnya kemarin aku kurang teliti. Besok aku coba ya gitu. Aku belum bisa menguasai Excel semuanya atau Excel yang pakai formula, tapi untuk yang administrasi aku bisa ya. Jadi kita pisahkan tuh, kita bikin kalimat yang lebih netral lalu kita pisahkan yang aku bisa ini, yang aku belum bisa itu. Jadi aku akan bisa pelajari itu. Terus cari pikiran alternatif ya, misalnya tadi daripada kita berpikir negara kita mah gitu ya, kita bisa berpikir ke kalau gitu saya cari cara belajar yang mudah buat saya. Walaupun memang kadang-kadang pikiran negatif kan muncul, tapi kita fokus aja ke pikiran yang lebih mengembangkan diri. Nah, terus penting juga nih, berhenti dulu ya, kita stop dulu saat kita menghadapi hal-hal yang kayaknya berat. Aduh, skripsi gimana nih ya misalnya. Dosen pembimbingnya yang ini lagi. Ya, kita stop dulu ya supaya emosi tidak menguasai diri kita. Tadinya mau marah misalnya, mau marah atau mau sedih. Kalau langsung nih sekarang, pasti tambah marah. Ya, kita stop dulu. Hitung dulu sampai 10. Nafas dulu. Oke. Yang ini ya. Baik, kerasa nggak? Tadi walaupun saya cuma contohin aja sebentar, setelah tarik nafas dalam, setelah stop dulu, begitu kita mulai tuh posisi badan aja sudah berubah, lebih rileks. Nada bicara sudah turun. Nah, nada bicara yang turun itu menunjukkan kita lebih rileks. Gitu. Berarti kalau kita lihat tadi tuh tentang gambaran emosi sebagai penggerak, lebih rileks, lebih tenang, kita bisa berpikir lebih optimal. Masuk tuh ke pengendalian pikiran. Bisa juga nih relaksasi secara berkala ya. Kalau buat teman-teman yang ada kayaknya moodnya cepet naik, cepet turun, ada satu masalah, aduh nanti naik lagi, panik, cemas, nanti udah selesai dia bisa lebih rileks. Tapi kalau ada pemicu lagi, naik lagi gitu ya. Coba lakukan relaksasi berkala. Tarik nafas dalam, 5 hitungan, 3 hitungan, buang nafas 5 hitungan ya, beberapa kali. Lakukan berkala, pagi hari, siang hari, malam hari. Gitu. Jadi rutin supaya kita bisa kendalikan emosi kita. Ya, lalu self talk. Nah, self talk juga nanti tadi sama ya, kita dialog ke diri kita sendiri. Kalau udah mulai muncul nih, aku mah nggak bisa. Ih, dia mah keren gitu ya. Sunda banget ya. Ih, dia mah keren ya, tapi kalau aku mah begini. Nah, itu kita coba self talk. Setelah kita sadar ini, jadi kalau ada pikiran kayak gitu, kita udah bikin alarm. Waduh, kenapa nih tadi pikiran aku begitu? Coba deh kita ngobrol dulu ya. Coba sama diri sendiri kita ngobrol. Emang iya sih, kadang-kadang rasanya susah. Tapi, aku bisa juga deh. Pernah bisa kok. Ya, kita ingat-ingat lagi nih ke kemarin-kemarin ya. Aku pernah juga kok bisa Excel. Waktu itu aku pernah pakai untuk kegiatan yang mana gitu ya. Oh, jadi bukan berarti aku nggak bisa, tapi waktu itu, gitu. Jadi kita self-talk sambil menyadari apa aja sih sebenarnya pengalaman yang terjadi yang bikin kita kok stuck sama situasi itu. Stuck bahwa kita tuh nggak bisa, gitu. Jangan-jangan ada yang pernah bilang, memang mengkritik ya, aduh kamu mah payah, misalnya gitu. Nah, mungkin kritik-kritik yang seperti itu yang membuat kita jadinya menjudge diri kita. Kita
bisa self talk, kita bisa mengingat-ingat lagi nih situasi sebelumnya. Jadi kita ketemu, oh ini permasalahannya ini begini. Kita sadar bahwa bukan aku yang tidak bisa, tapi memang ada pengalaman yang negatif sehingga akhirnya jadi stuck pikiran. Itu kita coba deh kalimat yang lebih enak. Berarti aku akan bisa, gitu ya. Gitu. Kadang-kadang memang kita perlu tuh menelusuri dulu ya, self talk dulu, ketemu dulu nih kenapa sebabnya, baru kita coba geser ke growth mindset. Jadi nggak bisa juga kadang-kadang sulit juga ya buat kita ya udah deh nggak usah dipikirin yang itu, pikirin aja yang ini gitu ya. Nah tapi kan kalau urusan itu belum selesai, kita ketarik terus ke situ. Jadi selesain aja dulu. Kita cari dulu tempat yang enak, lepas dulu emosinya, terus kita self talk, dialog, kita ketemu nih problemnya, baru kita geser pelan-pelan ke growth mindset. Dengan begitu pun kita sudah nih melakukan growth mindset ke diri kita sendiri secara emosi, secara pikiran kita mengelola isu-isu yang ada dalam diri kita. Growth sama fixed mindset juga tuh bukan hal yang tetap ya. Kita bisa bergeser, kita bisa berkembang pelan-pelan. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kalau dari saya tentang fixed dan growth mindset ya. Jadi pentingnya fixed dan growth mindset. Oke, kalau misalnya teman-teman mau bertanya ya, mau cek ya, ini nih slide saya udah selesai. Seperti itu ya, si growth dan fixed mindset kita bisa diskusi nih, masih ada waktu untuk kita ngobrol. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Dianda udah sharing banyak banget ya, terutama soal fixed mindset dan juga growth mindset. Aku personally setelah udah dengerin materinya jadi kayak nyadar gitu loh Kak, kayaknya ada beberapa part of me yang masih fixed mindset gitu, belum beralih ke growth mindset. Nah, mungkin kayak teman-teman yang lain juga ada nih beberapa hal yang mau ditanyain atau mau dikonfirmasikan ke Kak Dianda, langsung aja kirim pertanyaannya lewat chat box atau gunakan fitur raise hand. Gitu. Silakan teman-teman. Oke, sambil nunggu ya. Jadi kalau growth mindset itu ya kan di dalam situasi yang penuh tantangan sekarang itu perlu banget ya kita punya, karena supaya kita jadi lebih rileks untuk maju gitu ya. Gimana nih teman-teman, apalagi kan mungkin teman-teman belum masih kuliah nih, belum kayak memulai karir gitu ya, jadi siapa tahu ada beberapa hal nih yang dibingungin soal mindset. Nah, ini kita udah ada satu pertanyaan dari Kak Apipah. Izin bertanya, apabila kita sulit mengendalikan pikiran negatif padahal sudah berusaha, sarannya bagaimana ya Bu? Lalu setelah mencoba self-talk malah banyak hal menyakitkan teringat kembali. Silakan Kak Dianda. Ya, jadi kadang-kadang kita gitu ya, self-talk-nya tuh malah mengarahkan ke hal-hal yang negatif gitu. Mungkin berarti perlu panduan waktu pas self-talk. Jadi panduan tuh gini, misalnya ngobrol ke diri sendiri. Kenapa sih berpikir ya hal negatifnya apa nih? Misalnya aku kok ngerasa nggak mampu gitu ya. Apa sih yang bikin nggak mampu ya? Terus apa sih situasi yang bikin kamu paling ngerasa tidak mampu? Terus kalau seperti itu apa nih efeknya buat kamu misalnya gitu ya. Terus apa sih harapan kamu sebenarnya? Nah, itu kalimat-kalimat yang lebih netral yang bisa membawa kita ke gambaran gitu ya. Oh, nanti aku berarti situasinya tuh begini. Karena saat kita self talk tuh yang kita pengen dapatkan adalah situasinya. Apa sih pengalamannya gitu yang membuat kita merasakan emosi ini. Jadi bukan kita kayak ngobrol ke diri sendiri terus kenapa sih kamu gitu ngerasanya, kenapa sih kok gini banget gitu ya. Jadi makin lama kan jadi makin stuck ya kalau seperti itu. Jadi mungkin boleh dicoba dicari kalau kalaupun ada di buku atau di konten ya kalimat-kalimat yang cukup aman untuk dipakai self talk gitu ya. Oke, ini ada lagi nih.
Iya, ada juga pertanyaan selanjutnya dari Kak Ajeng. Izin bertanya Kak, apakah termasuk egois apabila kita memilih berhenti memperjuangkan sesuatu dan memilih untuk healing terlebih dahulu, tetapi keputusan tersebut mengecewakan orang-orang terdekat? Nah, ya ini tadi kan sebenarnya ini juga ya sama fix sama growth mindset tadi ya. Karena kalau kita bicara keputusan itu mengecewakan orang-orang terdekat ya, berarti ada harapan orang lain tuh di situ. Padahal kan ketika kita fokus ke healing diri kita sendiri, itu sebetulnya ada kesempatan untuk kita berkembang juga kan. Gitu. Jadi kalau dari saya sih jawaban saya sih nggak egois ya kalau dari saya ya. Karena nanti kan fokus ke pengembangan dirinya nanti seperti apa gitu, apa aja yang bisa berubah nih, banyak yang bisa berubah ketika kita sudah bergerak nih. Kalau healing tuh biasanya isu awalnya tuh hal-hal yang traumatis gitu ya, pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan yang bikin kita stuck di situasi sekarang. Nah, jadi pelan-pelan setelah kita pulih, nggak harus nunggu pulih 100% ya. Kita bergerak menuju pemulihan, kita menyadari isu itu juga pelan-pelan kita sudah mulai bisa berubah gitu dari keseharian kita. Yang tadinya mungkin nggak berani mencoba, jadi lebih mulai berani mencoba. Tadinya mungkin semua ngikutin keputusan dari lingkungan ya, sekarang mencoba belajar ambil keputusan sendiri. Ya, jadi mungkin di sini pengelolaannya yang diperlukan adalah gimana mengkomunikasikan ke orang-orang terdekat ya, supaya mereka juga bisa melihat oh ini tuh kesempatan untuk growth juga, untuk berkembang juga. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya dari Kak Afifah sama Kak Ajeng. Buat teman-teman yang lain, silakan yang ingin bertanya. Atau misalkan ada yang mau nanya langsung nih ke Kak Dianda, boleh pakai fitur raise hand. Ya, gimana teman-teman? Adakah yang mau bertanya lagi? Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku boleh nanya nggak nih Kak? Boleh. Moderatornya mau nanya juga. Jadi kan kayak mungkin di sini teman-teman ada juga ya yang mungkin udah mulai magang atau mulai terjun nih ke dunia kerja. Nah, aku sendiri pribadi, aku masih kuliah Kak, tapi kan udah kerja nih di My Edusoft dan pekerjaan ini tuh pekerjaan pertama aku gitu. Nah, terus kadang tuh, nggak kadang sih, sering banget masih ngerasa kayak mungkin orang-orang bilangnya impostor syndrome kali ya. Jadi kayak nggak pede gitu sama performa diri sendiri, padahal rekan-rekan kerja tuh semuanya baik-baik banget dan selalu kasih reassurance juga gitu loh ke aku. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya gitu Kak? Ya. Jadi kan kita kalau membandingin orang lain tuh kadang-kadang lupa ya sepatu mereka tuh di mana gitu. Kita pakai sepatu apa, mereka pakai sepatu apa. Jadi kita bisa membayangkan atau mengecek gitu background saat kita mulai ngerasa tuh oh aku kok gimana ini ya kurang-kurang oke rasanya gitu. Kita mungkin kalau melihat orang lain kita cek dulu ya mereka tuh mulai kerjanya dari kapan sih gitu. Waktu itu kuliahnya apa aja pengalaman mereka, usaha-usaha mereka ya sampai ke posisi ini. Ya, mereka bisa mencapai ini tuh udah berapa tahun perjalanan gitu. Jadi kita nggak membandingkan apel sama apa tuh yang ada di bawahnya, jeruk nipis misalnya ya. Pohon apel kan lebih tinggi karena dia udah berproses lebih lama mungkin. Atau sebelumnya lagi waktu pas kuliah ya, karena memang ada ya cukup banyak orang-orang yang sudah punya gambaran masa depan, sudah punya clear dia maunya kemana, itu dari usianya lebih dini ya, lebih kecil itu sudah mulai lebih serius gitu. Mungkin pas SMA, mungkin pas kuliah ya, jadi sehingga pesat ya kemajuannya. Kalau kita membandingkan diri dengan mereka padahal kita sendiri, oh aku sendiri mah fokusnya baru mulai dari kuliah. Berarti ya wajar kalau mereka sudah lebih banyak ya, lebih tinggi atau lebih jago gitu. Nah, tapi habis itu kan muncul pertanyaan kedua ya. Terus gimana dong habis itu ya? Kalau begitu kita bisa cari kesempatan aja untuk belajar dengan mereka. Kita belajar dari apa yang mereka sudah lalui.
ternyata menentukan tujuan itu penting loh buat pengembangan diri. Oke deh kalau gitu aku akan mengembangkan tujuan. Jadi fokusnya tetap pas setelah membandingkan, terus kita mengecek background, kita jadi tahu bahwa dia tuh melalui proses. Ya udah, aku pun saat melalui proses akan bisa gitu. Jadi tetap lagi balik ke growth mindset lagi ya, walaupun ada pembandingnya ya. Jadi bukannya kita menghindar, tapi dari situ kita justru bisa dapat pembelajaran. Jawab nggak tuh, Alisa? Menjawab. Thank you. Makasih banyak Kak Dianda. Jadi ya, growth mindset adalah kunci gitu ya. Iya. Oh, ini ada yang raise hand, ada kayak Anissa Gita. Silakan Kak Anissa, langsung bisa. Makasih Kak. Sorry ya kalau misalkan suaranya agak berisik, ini lagi ada di luar, lagi di jalan. Jadi gini Kak, aku mau nanya. Misal gini, aku kan baru early career juga ya di sekarang gitu. Aku sebagai junior project gitu. Nah, terus sekarang seberjalannya waktu, aku tuh merasa gimana ya, teman-teman aku waktu kuliah dulu itu kok gak seambisi aku gitu. Nah jadi waktu kita ngobrol itu tuh ada perasaan gak enak loh, waktu aku kayak pengen cerita-cerita tentang karir atau pengembangan diri gitu, ngajak ke mereka. Gimana ya cara kita ngatasin rasa gak enakan sama orang lain kalau kita tuh punya pencapaian atau hal lain yang mungkin mereka juga pengen, tapi tanpa menyakiti perasaan mereka juga gitu. Iya, mungkin segitu aja Kak, makasih. Nah ini pertanyaan yang seru ya, pertanyaan yang seru dan unik. Ya jadi yaitu sama seperti tadi kita lihat nih sepatu yang kita pakai ya, sama atau enggak nih dengan sepatu yang mereka pakai, dalam arti mindsetnya, arahnya, terus motivasinya gitu ya, mungkin berbeda gitu. Makanya tadi kan sudah disadari ya bahwa kalau aku kayaknya lebih ambisius nih, sedangkan mereka mungkin bukan di posisi yang sama. Tapi pengen dong ngajak teman-teman supaya kita bisa maju sama-sama gitu kan. Yang bisa kita lakukan mungkin kita bisa paham dari sudut pandang mereka, kira-kira apa sih yang bisa mereka terima gitu. Misalnya kita mau ajak ikutan pelatihan ini yuk ya. Kalau kita bayangannya untuk mencapai A, B, C, D, E yang di atas ya kita berarti menjelaskan ke mereka, oh dapat yang ini nih ya, seru nih. Jadi motivasinya sesuai dengan motivasinya mereka. Nah seru nih, kita bisa ketemu teman, kita bisa rame-ramean ya. Terus ini juga kan akan berefek nih di pekerjaan gitu. Walaupun kalau target kita berbeda. Gitu. Kemudian kita juga bisa waktu pas lagi mengerjakan atau ikut bersama-sama ya, kita sadarin aja bahwa mereka mungkin motivasinya tidak sebesar kita atau tidak sampai targetnya setinggi itu, sehingga kita perlu juga nih cari sparring partner yang setara dengan diri kita. Jadi yang mungkin semangat untuk berkembangnya juga sama tingginya, terus punya target-target juga yang sama posisinya gitu ya, atau usaha yang juga sama besarnya, jadi nggak merasa sendiri gitu. Nah itu yang mungkin juga diperlukan ya, supaya kita ada tempat untuk sharing ya, tempat untuk sharing yang bisa terasa bahwa oh ini aku sama nih gitu, jadi bisa saling cerita tanpa perlu terlalu banyak menghambat. Mudah-mudahan itu cukup menjawab ya. Iya, kata Kak Anissa, makasih Kak sarannya, aku akan coba. Semoga membantu Kak Anissa. Selanjutnya dari teman-teman lain, silahkan yang mau bertanya juga lewat chatbox maupun secara langsung. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Anita. Pertanyaan lumayan banyak ya. Halo Kak Dianda, saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan growth mindset secara konsisten? Kemudian yang kedua, seringnya kita akan secara refleks membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Apakah ada cara agar kita bisa berhenti menggunakan standar sosial sebagai tolak ukur kita? Terima kasih. Silakan Kak Dianda. Makasih pertanyaannya ya. Saya senang nih kalau banyak pertanyaan.
Sama caranya supaya kita bisa menerapkan growth mindset secara konsisten. Konsisten, ya memang konsisten itu perlu trik ya. Jadi misalnya hal-hal yang bisa lebih banyak mengingatkan kita tuh apa sih? Apa untuk mengubah, ini kan termasuk mengubah perilaku ya, mengubah mindset, mengubah perilaku. Hal-hal simple misalnya bikin notes di kaca tempat rias ya misalnya ya. Jadi waktu pas kita melihat ke situ ada kalimat-kalimat yang mengingatkan kita gitu. Ingat fokusnya adalah di diri kamu misalnya ya. Hal-hal sederhana tuh seperti itu. Atau bikin catatan-catatan atau jurnal tentang apa yang sudah berhasil kita lakukan. Jadi jangan lupa mengapresiasi diri. Kadang kita tuh banyak menghadapi tantangan tuh, tuntutan orang lain, terus kayaknya nggak bisa ini, udah lari-lari, udah kejar, capek-capek, keringetan, segala macam, tapi nggak bisa-bisa juga. Fokusnya tuh di situ. Padahal sudah banyak yang kita sudah bisa lakukan, jadi dicatat, diapresiasi untuk diri kita sendiri. Ya, itu termasuk yang membiasakan diri kita untuk jadi fokus ke growth mindset. Kemudian kalau misalnya dapat suatu apa ya tantangan atau kabar ya tentang kayaknya ini nggak oke nih ya, ada resiko di pekerjaan ya, coba dicari temen yang kalau ngobrol itu nggak nakut-nakutin gitu ya tipenya, yang lebih logis, kemudian lebih tenang supaya waktu pas ngobrol kita bisa satu persatu ya menilai permasalahan gitu. Itu juga bisa banget membantu karena kalau kita kan kadang ada juga ya ngobrol karena saking serunya kita nggak lagi mengkhawatirkan apa yang diomongin gitu ya, tapi tahu-tahu jadi tertanam gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa oh ini kayaknya aku perlu dapat pertimbangan, coba cari teman yang bisa diajak diskusi dengan lebih tenang gitu, yang arahnya juga positif. Beberapa orang ya, jadi beberapa orang supaya dapat beberapa pertimbangan, jadi nggak melulu dapat feedback yang kayaknya nggak enak gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua tadi, cara kita menggunakan standar sosial sebagai tolak ukur. Yang paling enak sih sebenarnya adalah kita mulai menemukan standar pribadi kita. Nah, tapi ini sama ya, semuanya itu kan perjalanan ya. Kadang-kadang kita tuh punya target yang nggak tinggi gitu ke diri kita sendiri karena kita takut tidak tercapai misalnya, atau kita enak pakai standar lingkungan karena itu lebih mudah karena kita nggak perlu lagi mencoba sendiri gitu ya. Tapi kalau kita sudah firm, sudah yakin dengan apa yang kita mau, aku tuh orangnya seperti ini, aku menikmati aktivitas ini, terus nanti suatu hari nanti aku mau ABCDE gitu. Nah, itu kita punya clear path, kita punya jalan yang lebih clear tentang apa yang kita mau. Ketika kita udah tahu nih apa yang kita mau, kita punya step-stepsnya ke situ, mungkin kita juga bisa misalnya siapa ya orang yang yang sesuai nih sama jalur ini, siapa ya teman-teman yang bisa bantu aku ke situ, siapa ya orang-orang keren ya atau tokoh-tokoh yang cocok nih, yang dia sudah melakukan apa yang aku pengen lakukan gitu. Jadi itu tuh kita bikin petanya gitu ya, kesini gitu ya, kita bikin petanya sehingga di gambaran mental kita tuh semakin kuat gitu. Oh, aku maunya ini gitu. Kalau kita sudah begitu kuat tuh di dalam diri kita arahnya, sehingga kita jadi lama-lama nggak terlalu peduli juga ya dengan orang lain maunya begini, atau standarnya tuh entah itu penghasilan atau tempat kerja atau tampilan dan seterusnya, itu jadi nomor kesekian lah. Walaupun kadang-kadang ada juga situasi yang kita mesti memenuhi ya harapan-harapan sosial itu ya, tapi dengan kita punya pandangan yang firm ya tadi ya, sudah clear tentang apa yang kita mau, kalaupun kita mengikuti itu, tapi kita tetap ngikutin peta yang jadi nggak jadi nggak jadi kesannya kita ngikutin orang lain aja, tapi kita tetap menjalani apa yang kita mau. Itu sih. Ya, seperti itu Kak Anita, semoga menjawab.
Mungkin kita bisa ambil satu pertanyaan terakhir kali ya Kak Dianda, mengingat waktunya tinggal sekitar 9 menit lagi. Jadi silakan buat teman-teman kita bisa nanya nih satu pertanyaan lagi ke Kak Dianda. Gimana teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup atau ada yang sebenarnya mau nanya tapi ragu nih, malu-malu? Iya, mumpung ada Kak Dianda nih kan psikolog juga ya, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang benar-benar mau tanya-tanya. Kita masih ada waktu sebentar lagi. Oh iya, ini ada dari Kak Wirdah. Silakan Kak Wirdah. Ya, saya mau terkait toxic environment, yang maksudnya lingkungan yang toxic itu gimana cara menghadapinya ya, kita bisa lebih tidak cepat tersulut emosi misalnya, atau saya menghadapi orang-orang yang menurut kita toksiknya, yang bisa membuat tadinya mungkin emosinya netral menjadi negatif misalnya, seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan Kak Dianda. Situasi yang toksik ya. Jadi situasi toksik itu memang pengaruh banget ya ke diri kita, terutama secara emosi gitu ya. Karena yang namanya disebut toksik itu ketika interaksinya itu tidak lagi tidak lagi kondusif lah ibaratnya ya. Kan kita nggak perlu situasi yang terus-terusan gitu positif ya, tapi disebut toksik ketika nggak kondusif, dalam arti bisa jadi negatif terus ya, atau tidak ada keseimbangan ya, misalnya dominan terus gitu ya. Jadi akhirnya membuat diri kita tuh ya mudah tersulut emosi, mudah tertekan, atau malah merasa nggak percaya diri dan lain-lain, macam-macam ya, tipe-tipe relasi toksik. Nah, cara pertama untuk menghadapi situasi seperti ini itu adalah melihat dulu posisi kita di situ seperti apa, dampak yang kita rasakan tuh apa. Kita misalnya jadi nggak merasa bisa, kadang ada juga tuh ya, jadi kita merasa nggak bisa melakukan macam-macam hal karena dari relasi ini kita yang selalu disalahkan, yang selalu dijelek-jelekan misalnya. Jadi memahami bahwa relasi ini punya efek begini nih ke aku, itu langkah pertama. Sehingga kita tahu, oh ternyata besar loh efeknya. Jadi muncullah motivasi untuk kita keluar dari relasi. Keluar atau mengubah. Nomor 2, kita cek dulu, ada nggak kemungkinan untuk mengubah relasinya. Misalnya kita bilang ke orang lain ya, ke orang di dalam lingkungan itu. Atau kita bilang ke orang di dekat lingkungan ini ya, siapa yang dikenal atau siapa yang bisa ikutan diskusi gitu ya, supaya perilaku ini tuh berubah gitu. Paling enak tuh kalau kita bisa langsung ngomong, aku tuh merasa bahwa situasi kita tidak enak karena aku menjadi lebih mudah marah ya, sedikit-sedikit marah gitu. Kayaknya kita bisa coba begini deh misalnya ya, kita coba kasih langkah-langkah yang mungkin kita dapetin, entah itu dari majalah, kita baca dari internet, kita coba cari gitu ya, kita sampaikan ke orang-orang di dalam relasi. Coba dulu kita tunggu ya, kalau memang ternyata tidak berubah, yang mana biasanya memang agak sulit ya diubah ya kalau kita udah sebut toksik ya, karena itu kita sebut toksik berarti sudah rentang waktunya lama atau mungkin sudah pernah dicoba tapi tidak berhasil ya, sehingga memang efeknya juga besar. Langkah ketiga, kalau memang itu rasanya kurang bisa berhasil, adalah membatasi diri ya, kasih batasan ke diri sendiri. Yang masih bisa aku toleransi itu kalau situasinya seperti apa. Yang sudah tidak bisa ditoleransi adalah situasi yang seperti apa. Kalau sudah tidak bisa ditoleransi, aku akan melakukan apa. Gitu. Batasan-batasan sehat yang di situ kita masih cukup well-being ya. Misalnya selama dia tidak nah, kalau toksiknya yang termasuk kekerasan, misalnya selama dia tidak kekerasan verbal, menghardik, mengancam, atau menggunakan kata-kata kasar, oke, aku masih bisa handle. Gitu.
Dalam arti emosi aku masih oke, aku masih bisa berpikir clear, tidak tersulut emosi gitu ya. Lalu aku akan melakukan ya misalnya aku menjauh dulu dari dia, aku telepon seseorang, cerita dan seterusnya. Jadi batasan itu tuh yang kita perlu terapkan, limit kita. Kalau akhirnya itu juga nggak bisa ya, batasan itu akhirnya dilanggar terus dan akhirnya kita jadinya well-being-nya terancam terus ya karena ngerasa nggak oke gitu ya. Nah itu berarti kita perlu keluar dulu dari relasi itu. Jeda dulu. Nah, itu bentuk batasan yang baru ya. Kalau tadi batasan di dalam relasi, sekarang batasan di luar relasi gitu. Supaya kita ambil waktu dulu gitu, supaya kita bisa sorting things out ya, kita benahi satu-satu. Nah, baru deh kita ambil keputusan ya. Karena kalau udah disebut toxic tuh berarti memang efeknya besar ya. Jadi kita memang perlu melakukan hal-hal yang membela diri kita sendiri ya jatuhnya. Ya, seperti itu ya Kak Wirda, semoga menjawab. Oke, teman-teman, mungkin pertanyaan dari Kak Wirda tadi menutup ya sesi Q&A kita hari ini dan juga sekaligus menutup juga sesi masterclass kita hari ini karena kita udah sampai nih di penghujung acara. Aku mewakili My EduSolve ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dianda yang udah sharing banyak banget dan itu semuanya insightful dan juga helpful ya tentunya buat kita semua untuk tahu nih caranya setting mindset yang benar itu kayak gimana untuk successful karir ke depannya.